Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading untuk bulan Desember. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Desember ini ya. Yang pertama kali aku dapat dengan Astro Oracle-nya adalah Uranus, kata kuncinya change. Uranus itu memberikan sebuah hal yang tidak terduga, dalam artian kamu mungkin menemukan kejadian di luar dugaan kamu, kaget-kaget. Tapi kagetnya itu bisa kaget menyenangkan atau kaget di mana kamu situasi tidak terduga dan kamu harus adaptasi atau membangun lagi atau ketemu dengan orang-orang tertentu dengan situasi tertentu yang di luar dugaan kamu gitu ya. Jadi karena kamu udah tahu hal ini, apapun itu ya, mau kaget yang bikin kamu seneng atau kaget yang bikin kamu gak seneng, yang jelas dengan Uranus ini ya, kayak ada sesuatu gitu yang harus berubah gitu ya, harus berubah. Dan kalaupun kamu sudah melakukan perubahan gitu ya, kayak ibaratnya membangun hidup kamu, membuat kebiasaan baru, pekerjaan baru, atau apalah yang baru-baru gitu, kamu sudah membangun selama ini. Jadi kayak ini membangun momentum yang sudah kamu bangun ya. Ini dengan kata kuncinya Uranus, lalu juga berpikir futuristik gitu. Mungkin juga kamu mendapatkan informasi kayak apa ya, momen-momen inspirasi itu kayak cara semesta berkomunikasi sama kamu dengan higher mind gitu. Pemikiran bukan level apa ya, inspirasi yang level manusia gitu, aku gimana menjelaskannya, jadi kayak inspirasi yang levelnya dari semesta, dari Tuhan ya. Dan itu gimana kamu bisa mempersepsi hal itu dan apa ya, action kamu, langkah kamu berikutnya, atau mungkin kamu dengan inspirasi itu kamu melakukan sebuah hal yang berbeda nih, yang aku dapat dengan kartu si Uranus ini. Lalu yang menjadi tema general kamu adalah Ten of Pentacles dikonfirmasi sama Five of Swords. Temanya kayak ada sesuatu ya. Ini mungkin cuma buat beberapa aja. Ada sesuatu tentang keluarga dan konflik di dalam keluarga gitu. Entah dengan kakak adik kamu gak akur, dengan orang tua gak akur, atau mungkin kayak kamu terhubung sama orang-orang yang, karena Five of Swords itu kayak sebenarnya menang kalah semua orang merasakannya gitu. Cuman ada faktor ego dalam situasi ini gitu. Gimana caranya gue yang menang, gimana caranya gue yang didengerin, gimana caranya gue yang paling benar. Kayak ada sesuatu tentang hal itu ya. Tapi tema lainnya gitu, kayak di sebagian lagi kayak kamu belajar memberi boundary kepada orang tertentu atau situasi tertentu, sangat mungkin anggota keluarga gitu ya. Paling simpel gini, kayak klasik lah ya, kalau misalnya lagi kumpul keluarga atau kayak lebaran atau acara keluarga apalah gitu ya, kayak orang-orang misalnya di usia tertentu, kapan nikah, kan itu sebenarnya sepemahaman aku sering kali itu pertanyaan yang bikin gak nyaman gitu dan memberi pressure. Tapi generasi orang-orang tua sebelumnya itu sepertinya tidak paham akan hal itu. Kayak mulai memberi boundary, mungkin kamu mengurangi frekuensi bertemu dengan orang-orang yang seperti itu yang membuat kamu merasa tidak nyaman walaupun anggota keluarga, atau ngekat sama sekali, bahkan ada yang memutus komunikasi atau pertemuan dengan orang-orang tertentu ya. Tapi bagusnya dengan Ten of Pentacles ini, kalau berbicara aspek karir, finansial, pekerjaan, atau kamu kayak membangun gitu ya, kamu ketemu seseorang, kamu membangun rumah tangga, ini adalah sesuatu yang stabil, solid, dan kayak aspek finansial kamu itu membangun momentum di titik kamu berlimpah dan stabil ya, dengan Ten of Pentacles gitu. Yang jadi blessing kamu Nine of Wands. Lalu juga nih, sebagian aku mendapatkan five, kalau ada urusan yang belum selesai gitu di masa lalu ya, dengan orang tertentu, situasi tertentu, sangat mungkin hubungan romantis ya, karena di sini ada King of Pentacles sama Queen of Pentacles. Ini adalah kartu couple gitu, walau posisinya berbeda, divine counterpart. Jadi sangat mungkin kayak kedua belah pihak nih berpikir, oh ini sesuatu yang bisa gue jadikan sesuatu yang berada di masa depan gue gitu. Tapi ternyata di tengah jalan ada sesuatu yang membuat kalian terpisah atau berhenti berkomunikasi, dan ini kesempatan dari semesta ya untuk kalian ketemu lagi, membereskan apapun yang perlu dibereskan gitu. Misalnya kayak semua hal yang gak sempat diucapkan, sebuah maaf yang gak pernah kamu terima, hal-hal semacam itu gitu ya, penjelasan-penjelasan. Nah, sebagian ini adalah sesuatu hal yang mungkin kamu temuin di bulan Desember ya, karena di situ ada Nine of Wands, lalu juga berbicara tentang boundary. Tadi aku udah bahas Nine of Wands itu berbicara tentang boundary, sangat mungkin dengan orang-orang tertentu di anggota keluarga kamu ya. Bisa jadi juga yang lain gitu, tapi vibe-nya ada sesuatu yang kuat tentang keluarga. Dan gini, ketika kamu belajar memberi boundary gitu ya, kan kamu berarti sudah apa ya, mengerti bahwa energi kamu terbatas, waktu kamu terbatas, dan kamu tidak lagi mentoleransi hal-hal yang
bikin kamu capek gitu ya. Itu kayak memberi ruang untuk sebuah hal yang baru, energi baru. Kayak kamu say goodbye sama sama jenisan orang-orang yang cuman bikin apa ya, menguras energi kamu atau bikin kamu kayak merasakan pressure yang sebenarnya nggak perlu gitu ya. Dan itu kayak jadi sebuah pintu gitu untuk mendatangkan hal-hal baru. Dan lagi-lagi aku mendapatkan vibe dengan King of Pentacles di sini karena King of Pentacles dia itu membangun dengan cara yang apa ya, praktikal gitu. Jadi kalau kamu yang sudah, apalagi di situ ada temanya your dream need a practical plan. Jadi ada sebuah reminder gitu ya untuk membangun dengan cara yang praktikal, lalu dengan penuh kalkulasi, menimbang resiko yang bisa kamu takar gitu ya. Aku selalu bilang kayak resiko yang bisa kamu takar itu seperti apa. Misalnya kamu buka bisnis yang tadinya kamu kerja 9 to 5, kamu hitung nih berapa biaya hidup kamu kalau kamu berhenti kerja, berapa modalnya, berapa biaya marketingnya, hal semacam itu ya. Kalau resiko yang tidak dikalkulasi itu misalnya kayak berjudi, itu nggak ada kalkulasinya, itu cuma tebak-tebak doang, seperti itu ya. Lalu yang menarik adalah di tantangan kamu adalah Nine of Cups gitu, kayak aku mendapatkan vibe ada yang melarikan diri, ada yang mencari distraksi, menghindari sesuatu atau menolak melihat sesuatu yang sebenarnya perlu dilihat gitu ya. Misalnya paling gampang prokrastinasi gitu ya, sesuatu yang sebenarnya perlu kamu kerjakan tapi kamu melarikan diri, menghindari hal itu. Lalu juga misalnya kalau orang, aku selalu bilang gini, aku nggak pernah punya masalah sama alkohol ya, tapi ketika alkohol itu jadi pelarian kita dari luka, dari dunia nyata, dari hal-hal yang sebenarnya kita perlu hadapin, itu yang jadi problem. Nah seperti itu contoh aja, tapi kamu bisa aplikasikan kayak misalnya apa gitu yang bikin kamu lari dari kenyataan, lari dari situasi yang sebenarnya perlu kamu hadapin gitu ya. Lalu near future-nya adalah nih, kan nih ya aku kasih tahu, Wheel of Fortune itu ada sesuatu yang apa ya, ada momen, ada elemen surprise juga sama kayak Uranus gitu, ada sesuatu yang tidak terduga gitu ya. Ya ada tema tentang karma juga gitu, kayak roda berputar. Ya, hidup itu kayak roda yang berputar. Nggak selamanya di atas, nggak selamanya di bawah. What goes around comes around, apa yang kamu tabur kamu tuai. Dan tadi aku bilang ada suatu faktor membereskan sesuatu hal yang perlu dibereskan di waktu lampau, membicarakan apa yang perlu dibicarakan, lalu juga pertemuan yang tidak terduga sih, aku dapetin vibe-nya ya. Lalu yang menjadi advice buat kamu, completion gitu. Ten of Wands ini aku mendapatkan vibe tentang pekerjaan ya. Kamu yang sudah berdedikasi, bekerja keras selama ini, total dengan apapun yang kamu bangun, kamu kerjakan gitu. Karena Ten of Wands itu angka orang capek gitu ya. Capek dalam artian kamu fokus membangun sesuatu, kamu dedikasi energi kamu, waktu kamu untuk hal itu, dan ya, tiba waktunya untuk kamu menuai gitu ya. Ini juga sebuah reminder untuk perhatikan kesehatan kamu, terutama di bagian punggung ya. Kalau kamu kadang di punggung itu capek karena capek kerja atau kayak kamu merasakan banyak pressure gitu dan kamu rasakan itu di punggung kamu, dan kayak misalnya kamu ngebatin banyak pikiran, kamu berasa kayak pegel capek di punggung, itu tuh kamu harus perhatiin gitu ya, apa yang kamu pendem gitu, apa yang belum beres, apa yang belum kamu sampaikan kepada orang-orang tertentu gitu ya, beban apa yang kayak kamu tanggung sendiri gitu. Kalau kamu nyimpen sesuatu tuh sangat mungkin berasa di badan kamu ya. Ini sebuah reminder buat kamu. Tapi ya, konfirmasi baiknya adalah Ten of Wands dikonfirmasi sama Ace of Cups. Tadi ada sesuatu yang baru. Walaupun mungkin ya sebagian dari kamu awalnya itu kagetnya tuh nggak enak ya. Tapi kan aku sudah kasih intro, jadi kamu udah lebih bisa siap-siap gitu. Lebih bisa untuk adaptif. Jadi Ace of Cups itu adalah sesuatu yang baru, awal yang baru. Cups itu representasi apa? Emosi, hati, intuisi, spiritual. Ya, jadi ada sesuatu yang baru nih, kemungkinan kamu ketemu orang baru, atau itu tadi sesuatu yang belum beres di waktu lampau, kayak kamu punya kesempatan gitu untuk memulihkan hubungan ini. Walaupun misalnya contoh hubungan romantis kalian gak balikan, tapi setidaknya tidak tertinggalnya itu rasa marah gitu ya. Ya, yang itu salah satu contoh yang aku masuk dalam chapter baru, bisa kedatangan orang baru, bisa fase baru dalam aspek emosional kamu. Mungkin kamu lebih bisa bersyukur, mungkin kamu ketemu orang baru, bisa jadi juga hmm, kayak level spiritualitas kamu masuk dalam chapter yang baru. Seperti itu dengan Ace of Cups sebagai penutup reading kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.